Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Pratama Karyanto. Di sini untuk malam hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang konsep web service dalam sistem terdistribusi. Oke, yang pertama, apa sih itu web service? Web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan. Web service ini digunakan sebagai suatu fasilitas atau sarana yang disediakan oleh suatu website untuk menyediakan layanan dalam bentuk informasi kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-layanan service yang disediakan oleh suatu sistem yang menyediakan web service tersebut. Nah, web service memiliki tiga entitas utama dalam arsitekturnya. Yang pertama itu ada service provider yang berfungsi sebagai menyediakan layanan service dan mengolah sebuah registry agar layanan-layanan tersebut dapat tersedia bagi kliennya. Kemudian service registry itu berfungsi sebagai lokasi sentral yang mendeskripsikan semua layanan atau service yang telah diregister. Yang terakhir, ketiga, ada service requester, yaitu sebagai peminta layanan yang mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan serta menggunakan layanan tersebut atau tersebut kliennya ya. Lanjut, web service juga memiliki tiga operasi utama. Yang pertama itu ada publish atau unpublish, publish atau unpublish, yaitu menerbitkan atau menghapus layanan ke dalam atau dari registry. Yang kedua ada operasi find, yaitu berfungsi untuk mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan oleh service requester. Kemudian ada bin, ini service requester setelah menemukan layanan yang dicarinya, kemudian melakukan binding ke service provider untuk melakukan interaksi dan mengakses layanan atau service yang disediakan oleh service provider. Nah, kemudian ada kegunaan web service. Yang pertama itu ada routing dan pengiriman, kedua ada security atau keamanannya, ketiga ada manajemen dalam manajemen konten dan sebagainya, monitoring, skema dan service design. Kemudian kelima ada akselerasi, mudah untuk mengembangkan semantik transport. 7 terbuka, standar-standarnya berbasis teks. Yang ke-8 pencapaian modular, 9 tidak mahal karena relatif ya. Ke-10 mengurangi biaya integrasi aplikasi enterprise, dan yang ke-11 implementasi yang incremental atau step by stepnya naik. Kemudian sejarah web service, Hewlett Packard speak pada tahun 1999 adalah penyedia e-service. Microsoft memperkenalkan nama web service tersebut pada Juni 2000. Microsoft mempertaruhkan nama perusahaan pada strategi web service ini. Sekarang setiap vendor mulai menjadi pemain. Nah, kemampuan aplikasi, fungsi, dan operasi yang diekspos untuk program lain melalui standar yang terbuka dan interoperable. Pilos definisikan sebagai XML dan transport melalui HTTP atau Internet Protocol terbuka lainnya. Nah, kemudian ada arsitektur web service nih, ada 7. Yang pertama itu ada discover, browser registry UDDI untuk mencari web service yang sudah ada untuk integrasi. Yang kedua ada create or transform untuk web service dari project-project yang sudah ada. Yang ketiga ada build, satu menyatukan artifak yang ada sebagai SOP atau Structure Operation Access Protocol dan service HTTP, Hypertext Transfer Protocol, dan jabarkan pada WSDL. Keempat ada deploy, aplikasikan menjadi server aplikasi web spare atau Tomcat. Yang kelima ada test, yaitu uji coba web service baik lokal, standalone komputer atau secara remote. Yang keenam ada develop, membangun contoh aplikasi untuk memberikan masukan dalam membuat aplikasi klien web service. Yang ketujuh ada publish, mempublikasikan atau mengupload web service pada business registry UDDI. Nah, kelebihan web service, yang pertama, web service menyediakan interoperabilitas antar berbagai aplikasi perangkat lunak yang berjalan pada platform yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya ada web service menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka. Jadi jika dimungkinkan, protokol dan format data adalah berbasis teks sehingga mempermudah dalam pengembangannya. Ketiga ada pemanfaatan HTTP. Web service dapat bekerja melalui banyak pengukuran keamanan firewall yang umum tanpa menuntut perubahan bagi aturan firewall filtering.
Yang keempat ada web service mengizinkan perangkat lunak dan service dari perusahaan dan lokasi yang berbeda untuk dikombinasikan dengan mudah untuk menyediakan suatu service yang terintegrasi. Yang kelima ada web service mengizinkan penggunaan kembali service dan komponen di dalam suatu infrastruktur. Dan yang kelebihan yang terakhir yaitu web service dapat secara bebas digunakan atau loosely coupled. Dengan demikian memudahkan suatu pendekatan terdistribusi ke kepentingan integrasian aplikasi. Kemudian kekurangan web service ada dua. Karakteristik standar web service saat ini masih dalam tahap pengembangan awal dibandingkan dengan open standard komputer terdistribusi yang lebih matang seperti Cobra. Ini merupakan suatu kerugian yang temporer ketika kebanyakan vendor sudah merasa terikat dengan standar OSIS untuk menerapkan mutu dari aspek produk mereka. Web service dapat saja memiliki kinerja yang lemah dibandingkan dengan pendekatan terdistribusi lain seperti RMI, Cobra, atau DCOM. Ini merupakan suatu trade-off yang umum ketika memilih format berbasis teks XML secara tegas tidak menghitung antara tujuan desainnya, baik penyandian maupun efisiensi dari uraiannya. Ini bisa berubah dengan standar XML offset yang menguraikan bahasa yang XML based dalam kaitan dengan hal-hal abstrak, unsur-unsur atribut, logika bersarang. Oke, mungkin cukup sekian informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.